Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Putri Aljazira dengan NIM 90500123134 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah kelas D. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai konsep dan teori uang dalam perspektif Islam. Dan adapun pokok pembahasan yang saya bahas pada kali ini yaitu pengertian dan sejarah uang, kedua kriteria dan fungsi uang, ketiga jenis-jenis uang, keempat teori permintaan uang, kelima konsep uang dalam ekonomi konvensional, dan yang keenam yaitu konsep uang dalam ekonomi Islam. Materi pertama yaitu sejarah dan pengertian uang. Dalam fikih Islam, istilah uang bisa disebut dengan nukut atau zaman. Secara umum, uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Nukut adalah semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik dinar emas, dirham perak, maupun fulus tembaga. Nukut adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukur nilai, yang boleh terbuat dari bahan jenis apapun. Dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai kapital. Jadi dapat kami simpulkan bahwa dari berbagai definisi konsep uang dari sudut pandang ekonomi Islam, bahwa uang merupakan alat transaksi atau pembayaran orang dalam produksi barang atau jasa, baik yang berasal dari perak maupun emas, logam, dan tembaga. Dalam sejarah Islam, uang sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu, uang yang digunakan ada dua, yaitu dinar yang terbuat dari emas dan dirham yang terbuat dari perak. Dinar emas dan dirham perak sebenarnya sudah ada jauh sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, dan ketika memimpin umat, beliau memberlakukan mata uang resmi dengan mengadopsi dinar emas dan dirham perak. Hal ini kemudian diikuti oleh para khalifah yang memimpin setelahnya. Materi kedua yaitu kriteria dan fungsi uang. Ada beberapa kriteria agar sesuatu dapat diakui sebagai uang menurut Kashmir, antara lain ada jaminan. Uang harus diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Yang kedua, diterima umum. Uang harus dapat diterima secara umum oleh penggunanya, contohnya masyarakat. Yang ketiga, nilai stabil. Nilai uang harus stabil dan tetap, serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Yang ketiga, mudah disimpan. Uang harus mudah disimpan di berbagai tempat, artinya uang harus memiliki fleksibilitas seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar sehingga mudah dilipat. Yang kelima, mudah dibawa. Uang harus mudah dibawa kemanapun, dengan kata lain, mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang keenam, tidak mudah rusak. Uang hendaknya tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi, baik robek, luntur, hancur, dan sebagainya. Yang ketujuh, mudah dibagi. Uang mudah dibagi menjadi nominal yang lebih besar ataupun kecil guna memperlancar transaksi. Yang kedelapan, yaitu penawaran harus elastis. Agar transaksi dapat berjalan lancar, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat haruslah mencukupi. Dan adapun beberapa fungsi uang, yang pertama yaitu uang sebagai satuan nilai dan standar harga. Yang kedua, uang sebagai alat tukar. Yang ketiga, uang sebagai alat penyimpan kekayaan. Dan yang terakhir yaitu uang sebagai alat pembayaran tunda. Materi ketiga yaitu jenis-jenis uang. Uang terbagi dalam berbagai jenis dan digunakan sebagai alat untuk melaksanakan berbagai macam transaksi dalam kehidupan kita.
Tentunya sesuai dengan tuntutan berbagai organisasi yang membutuhkannya. Tujuan dan penggunaan jenis uang ini berbeda-beda, baik dari banyak jenis mata uang dapat dijelaskan dengan cara yang berbeda, dapat dimasukkan ke dalam perspektif ekonomi Islam. Di antara jenis-jenis uang yaitu yang pertama berdasarkan bahannya ini jenis uang terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua jenis uang yang digunakan yang tergantung dari bahan pembuatannya, yaitu uang logam dan uang kertas. Yang kedua, berdasarkan nilai. Uang berdasarkan nilai yang pertama itu memiliki nilai penuh, yaitu uang yang nilai nominalnya sama dengan nilai nominal uang, misalnya uang logam. Yang kedua, tidak memiliki nilai penuh, uang yang nilai materialnya kurang dari nilai moneternya. Yang ketiga, berdasarkan lembaga. Uang yang berdasarkan lembaga ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu uang kartal, adalah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral. Yang kedua, uang giral, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank umum, seperti halnya cek giro, cek perjalanan, dan kartu kredit. Yang keempat, berdasarkan kawasan. Yang pertama yaitu mata uang lokal. Mata uang lokal adalah uang yang hanya ada di satu negara pada suatu waktu, seperti halnya berupa rupiah di Indonesia atau ringgit di Malaysia. Yang kedua yaitu mata uang regional, adalah uang yang beredar di suatu wilayah tertentu seperti di Eropa Tengah dan memiliki nilai lebih tinggi dari mata uang lokal. Yang terakhir yaitu uang yang banyak digunakan antar negara dan digunakan sebagai dasar pembayaran atau transaksi internasional seperti dolar. Materi keempat yaitu teori permintaan uang. Teori permintaan uang dalam Islam memiliki karakteristik yang berbeda dibanding dengan teori-teori konvensional seperti yang dikemukakan oleh Keynes. Dalam perspektif Islam, permintaan uang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, keberkahan, dan manfaat ekonomi real. Terdapat beberapa pendekatan dalam teori permintaan uang menurut mazhab ekonomi, salah satunya mazhab Istihaduna. Melalui bukunya, Istihaduna mendirikan mazhab ekonomi Islam yang menekankan perbedaan filosofis antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Menurut ekonomi konvensional, masalah ekonomi muncul karena keinginan manusia yang sangat tidak terbatas dan keterbatasan sumber daya. Namun, menurut Bakir As-Sadar, adalah masalah ekonomi justru muncul karena distribusi yang tidak adil akibat sistem yang memungkinkan eksploitasi oleh kelompok kuat terhadap kelompok yang lemah. Materi yang terakhir yaitu konsep uang dalam ekonomi konvensional dan konsep uang dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi konvensional merupakan suatu sistem ekonomi yang sudah dipraktekkan secara meluas dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, sistem ekonomi konvensional merupakan suatu sistem yang ditentukan oleh manusia di dalam suatu masyarakat yang bersifat dinamis, sehingga dapat berubah sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat kebanyakan. Masalah pilihan dalam ekonomi konvensional sangat tergantung pada macam-macam sifat individu, sehingga kurang atau bahkan tidak memperhitungkan nilai-nilai dalam masyarakat. Dalam sejarah dunia, terdapat beberapa sistem ekonomi konvensional yang sangat berpengaruh, diantaranya kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan fasisme. Dan adapun konsep uang dalam ekonomi Islam, uang dalam bahasa Arab disebut dengan mal. Asal katanya berarti condong, yang berarti menyondongkan mereka ke arah yang menarik, di mana uang sendiri mempunyai daya penarik
yang terbuat dari logam, misalnya tembaga, emas, dan perak. Menurut fikih menurut fikih ekonomi, Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan uang adalah segala sesuatu yang dikenal dan dijadikan sebagai alat pembayaran dalam muamalah Islam. Sekian materi yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.